Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ahmad Muhaddam Faham dalam mata kuliah Filsafat Ilmu dan Logika. Dalam pertemuan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang satu materi yang ada di dalam materi pembelajaran filsafat ilmu dan logika, yakni pembelajaran atau materi tentang logika. Dalam pertemuan sebelumnya kita sudah berdiskusi dan belajar bersama tentang filsafat ilmu. Maka pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang logika. Pertama-tama saya akan memberikan kisi-kisi tentang apa yang akan kita pelajari pada pertemuan ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian logika. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan tentang fungsi logika. Yang tak kalah penting dan menarik dalam pembelajaran kali ini, saya juga akan menjelaskan tentang 3 cara kerja akal pikiran. Di samping itu juga ada tentang hukum dasar logika. Dan selanjutnya ada 4 pertanyaan yang bisa kita jadikan pedoman ketika kita melakukan pembacaan atau analisis terhadap sebuah pernyataan atau sebuah kesimpulan. Dengan berpedoman pada 4 pertanyaan ini, kita akan sampai pada satu pemahaman bahwa pernyataan yang kita analisis itu benar, atau pernyataan yang kita analisis itu tepat. Begitu juga ketika kita menganalisis sebuah kesimpulan, kita akan sampai pada pemahaman bahwa kesimpulan yang kita analisis itu adalah kesimpulan yang tepat, kesimpulan yang benar. Kemudian ada hal lain yang mungkin juga perlu saya sampaikan, bahwa di dalam materi logika ini ada satu hal yang perlu kita praktekkan. Nah, kita perlu latihan untuk memahami dan melihat suatu pernyataan atau kesimpulan. Di samping menggunakan 4 pertanyaan tadi, ada beberapa pandangan-pandangan atau pernyataan-pernyataan pendek yang mungkin bisa kita analisis dengan bekal 4 pertanyaan tadi. Di situ nanti kita akan belajar tentang apakah suatu pernyataan atau proposisi atau apakah suatu kesimpulan yang kita pahami itu memiliki cukup alasan. Baiklah, kita mulai dari materi yang pertama tentang pengertian logika. Saya kira kata logika adalah kata asing yang mungkin sudah biasa kita pahami. Meskipun dia kata asing, tapi kata ini sudah diserap dalam bahasa Indonesia. Sehingga sejatinya kata logika tidak asing lagi bagi kita. Bahkan di dalam percakapan sehari-hari kita sering menggunakan kata logika. Misalkan ketika kita mendengarkan pernyataan-pernyataan seseorang tentang hal tertentu, maka kita dengan cepat bisa berkata bahwa cara berpikirnya tidak menggunakan logika, atau pernyataan itu tidak menggunakan logika dengan baik. Ini artinya sebenarnya kita sudah tidak lagi asing dengan kata logika. Tetapi fokus utama dari logika
sesungguhnya adalah pemikiran. Karena itu kita perlu memahami apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan logika sebagai salah satu cabang dari filsafat. Logika secara sederhana adalah sebuah pertimbangan akal atau sebuah pertimbangan pikiran yang diungkapkan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Sebagai sebuah ilmu, logika mengkaji prinsip-prinsip dan hukum-hukum penalaran dengan tepat. Dari pengertian itu, kita tahu bahwa logika sejatinya sebagai sebuah ilmu akan mengajari kita bagaimana kita berpikir, bagaimana kita menggunakan akal pikiran kita supaya akal pikiran kita itu bisa teratur, bisa tertib, tidak loncat-loncat. Sehingga pernyataan-pernyataan yang kita keluarkan itu bisa runtut, sistematis, dan mudah difahami orang lain. Karena itu kadang-kadang kita sering mendengarkan pandangannya masuk akal. Karena pandangan seseorang yang menggunakan logika atau cara mengungkapkan sesuatu yang menggunakan prinsip-prinsip logika itu menuntun seseorang untuk menyatakan sesuatu dengan hati-hati, menyatakan sesuatu dengan baik dan mudah difahami orang lain, sehingga orang akan berkata pikiran kita logis, pikiran kita teratur, sistematis, dan mudah difahami. Nah, mungkin Anda bertanya, mengapa kita harus belajar logika? Di sini kita sampai pada apa yang disebut dengan fungsi logika. Logika, meskipun sebenarnya tidak kita pelajari, itu sudah kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena setiap hari kita selalu berpikir. Hampir tidak ada aktivitas yang kita lakukan dalam hidup sehari-hari kita yang tidak didahului oleh aktivitas berpikir. Ketika kita bangun tidur misalkan, kita kemudian bertanya pada diri sendiri, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya akan sholat terlebih dahulu sebagai seorang muslim misalkan? Atau saya akan mandi terlebih dahulu? Atau bahkan mungkin saya akan sarapan? Itu artinya aktivitas-aktivitas keseharian kita selalu didahului oleh aktivitas berpikir. Kalau kita bertanya apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan berpikir, Plato dan Aristoteles pernah menyatakan bahwa berpikir itu sesungguhnya berdialog dengan diri sendiri di dalam batin. Tetapi berpikir itu berbeda dengan menghayal. Karena menghayal kita menggunakan imajinasi, sesuatu yang tidak masuk akal seakan-akan masuk akal. Kita membayangkan sesuatu yang akan terjadi dengan begitu saja tanpa melalui proses. Tapi berpikir berbeda dengan berhayal. Karena berpikir kita mengolah sesuatu, mengolah realitas yang kita tangkap, kemudian menghubungkan antara pengertian-pengertian yang sudah kita peroleh melalui tangkapan panca indera kita, kemudian kita menyatakan sesuatu. Begitu juga berpikir akan menghasilkan sebuah kesimpulan, karena kita mencari sebab tentang terjadinya sesuatu misalkan. Atau kita menganalisis suatu pandangan-pandangan tertentu yang kita pahami bahwa pandangan itu menarik. Atau bahkan pandangan itu sangat kacau. Nah, kita mencoba untuk menganalisisnya. Nah, itulah kegiatan di dalam berpikir. Nah, mungkin berpikir adalah sebuah aktivitas yang inherent yang kita miliki. Bahkan berpikir adalah salah satu dari ciri utama dari makhluk yang disebut dengan manusia. Berpikir adalah
unsur yang paling membedakan di antara makhluk-makhluk ciptaan Tuhan. Manusia berbeda dengan makhluk lainnya karena memiliki kemampuan berpikir. Dalam bahasa Arab disebut dengan istilah al-insan hayawanun natik, bahwa manusia itu adalah makhluk yang berpikir. Inilah salah satu ciri utama dari manusia yang membedakan dengan makhluk-makhluk lainnya. Nah, karena aktivitas berpikir yang kita lakukan merupakan sebuah aktivitas yang inherent ada di dalam diri kita, dengan belajar logika kita akan dapat berpikir rasional, dapat berpikir kritis, dapat berpikir lurus, dapat berpikir tertib, tepat, metodis, serta koheren. Tanpa pembelajaran logika, kita akan kesulitan untuk membedakan mana sih pemikiran kita yang tepat, mana pemikiran yang kita yang tidak tepat. Dengan belajar logika, kita dilatih untuk selalu bersikap kritis. Kita memiliki sense of kritis terhadap apapun, apakah itu pernyataan, apakah itu pandangan-pandangan, apakah itu kesimpulan-kesimpulan, bahkan apakah itu realitas atau kejadian-kejadian alamiah yang kita alami sehari-hari. Di samping itu, dengan belajar logika, kita akan dapat berpikir secara abstrak, juga dapat berpikir secara objektif. Apakah dengan tidak belajar logika kita bisa belajar berpikir secara objektif? Bisa jadi kita bisa atau mampu untuk berpikir secara objektif tanpa berlatih logika atau tanpa belajar logika. Tetapi dengan belajar logika kita dituntun untuk berpikir objektif, bahkan berpikir abstrak. Selain itu, dengan belajar logika kita dibantu untuk menghindari kekeliruan dalam berpikir. Seringkali berpikir secara keliru itu tidak kita sadari. Kenapa? Karena kita belum bisa membedakan mana pikiran kita yang keliru, mana yang tidak. Nah, dengan belajar logika, kita dibantu untuk selalu menghindari kekeliruan di dalam berpikir. Itulah beberapa hal tentang fungsi logika. Nah, sekarang kita sampai pada materi tentang 3 cara akal pikiran. 3 cara kerja akal pikiran. Mungkin kita tidak pernah bertanya bagaimana pikiran kita ini bekerja. Nah, dengan belajar logika, kita dibantu dan diberitahu ada 3 cara kerja akal pikiran kita. 3 cara kerja akal pikiran ini nanti berkaitan erat dengan materi logika yang